Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur pasal 62 ayat 9 yang menjadi nats pembimbing. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Pengakuan dosa. Jemaat,
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 103 ayat 10 dan 11 yang mengatakan, "Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, "Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hidupku yang
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan Sabda Allah. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kembali di minggu pagi hari ini, di minggu ke-12 sesudah Pentakosta, kembali kami boleh Tuhan himpun dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dan di dalamnya ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kasih kuasa Roh yang Kudus menuntun dan mempersiapkan hati pikiran kami, pendengaran kami, sehingga kami siap disapa oleh firman Tuhan. Dan bahkan kami dimampukan untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,' maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera bagi kita semua, dan senantiasa saya menyampaikan salam sukacita, salam sehat, yang dimana kita selalu juga patut bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh dan senantiasa Tuhan nyatakan, berikan bagi kita semua sampai pada saat ini.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang budak, maka kata budak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti hamba atau abdi atau orang yang menjadi hamba dari orang lain. Dan seorang budak sudah tentu tidak mendapat upah. Budak di sini merupakan sebuah realita sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di masa lalu, bahkan termasuk di dalamnya lingkungan umat Israel. Dan kalau kita tahu perjalanan kehidupan Israel yang pernah merasakan satu kehidupan penindasan sebagai budak di Mesir, bagaimana mereka merasakan satu kehidupan yang tidak bebas untuk memohon, meminta hak-hak mereka sebagai budak atau sebagai pekerja. Artinya mereka hanya mungkin diberikan tempat tinggal, makan dan minum. Tetapi untuk hak-hak lain bebas, untuk mengalami kemerdekaan itu tidak ada. Jadi mereka terus bekerja dan bekerja sesuai perintah yang ada oleh majikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau dikatakan juga bahwa perbudakan merupakan unsur biasa dalam kehidupan umat Israel kuno. Karena memang merupakan bagian dari struktur masyarakat pada masa itu dan tidak ada orang yang bisa menolaknya. Lalu siapa? Siapa yang dapat menjadi budak? Dikatakan adalah orang-orang asing yang ditangkap dalam peperangan akan menjadi budak tetap. Mereka akan tinggal menetap di situ. Mereka tidak mempunyai hak apa-apa. Ketika mereka kalah dalam perang, mereka diambil menjadi budak. Nah, untuk melanjutkan kehidupan. Nah, kalau tidak demikian, mereka tidak akan mengalami kehidupan, untuk kelanjutan kehidupan yang ada. Selain orang-orang yang ditangkap dalam peperangan yang menjadi budak, ada juga orang-orang Israel. Israel sendiri pun dapat menjadi budak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini disebabkan oleh berbagai hal ketika mereka menjadi budak. Seperti tadi dikatakan kalau kalah dalam peperangan atau ditangkap di dalam medan peperangan, untuk melanjutkan kehidupan mereka sedia menjadi budak. Atau hal lain juga bisa dikarenakan latar belakang dari keluarga memang budak. Atau mungkin dikatakan mereka menyerahkan diri menjadi budak karena mereka tidak dapat melunasi utang-utang mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus menerima sebagai seorang budak. Dan aturan tentang budak yang ada dalam perikop bacaan kita di sini, Bapak, Ibu, Saudara, adalah terkait budak dari kalangan orang Israel sendiri yang menjadi budak karena menjual diri atau dijual karena masalah ekonomi. Dan pada saat itu seorang budak biasanya dianggap sebagai sebuah barang milik sang tuan. Dan mereka tidak dianggap sebagai manusia. Jadi tenaga, seluruh kehidupan mereka dipekerjakan oleh sang tuan ini, majikan ini. Dan oleh sebab itu mereka tidak mempunyai kebebasan. Hak-hak mereka yang harus mereka keluar dari perbudakan terus dikungkung. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kumpulan peraturan tentang perbudakan ini menjadi sebuah jaminan bagi para budak Ibrani untuk merasakan kemerdekaan sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang manusia yang dalam perikop bacaan ini
terlihat dalam kebebasan untuk menikmati kehidupan sebagai orang merdeka. Setelah jangka waktu tertentu dan kebebasan untuk memilih. Mungkin dalam pembacaan kita di sini ada dikatakan budak Ibrani. Nah, kata ini mau menunjuk kepada orang-orang Israel yang miskin dan pangkatnya dikatakan rendah dalam masyarakat. Kita lihat pada ayatnya yang kedua bagian A. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Dan pada tahun yang ketujuh dia harus mengalami yang namanya pembebasan. Orang-orang Israel yang miskin, yang pangkatnya rendah dalam masyarakat tidak dipandang, itu dijadikan budak. Dan perbudakan pada bahasa itu adalah lazim diterima secara luas. Itu kembali semata-mata untuk apa? Melanjutkan kehidupan. Kalau mereka tidak mau menjadi budak, mereka tidak akan bisa melanjutkan kehidupan mereka. Dikatakan orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tidak dipandang pangkatnya rendah. Siapa mau memandang orang-orang yang demikian? Dan ketetapan Tuhan dalam perikop ini justru kita lihat ada sesuatu yang baru, yang lain. Dan perkataan lain bahwa ketetapan Tuhan ini justru mengembalikan harkat manusia. Ketetapan Tuhan ini mau justru mengembalikan, mengangkat harkat umatnya. Sangat jelas di dalam pembicaraan kita tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2b, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, hanya 6 tahun ada batasnya. Tidak boleh lebih. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi misalnya saya mempunyai utang, saya bekerja pada seseorang, hanya batas 6 tahun. Tahun ketujuh, majikan Tuhan saya harus melepaskan saya tanpa membayar tebusan apa-apa. Dibebaskan. Satu ketetapan Tuhan yang luar biasa. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana satu sikap kasih Allah sehingga dia mau menyatakan ketetapan. Ada batasnya 6 tahun saja ketika engkau membeli seorang budak Ibrani bagimu. Tidak untuk seumur hidup. Ada batasannya. Hukum ini bersifat revolusioner yang menyatakan bahwa hak kepemilikan seorang majikan atas budaknya hanya berlaku selama 6 tahun, bukan seumur hidup. Mengapa hal ini dikatakan hanya 6 tahun? Karena setiap insan adalah individu yang memiliki hak asasi dan kebebasan. Yang artinya bahwa manusia bukanlah properti manusia lainnya. Manusia tidak bisa menjadikan manusia atau sesamanya ini sebuah barang yang dimiliki untuk selamanya. Tidak mempunyai hak. Karena kembali, setiap insan, individu mempunyai kebebasan, hak untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi tidak untuk selamanya dikungkung, tidak untuk selamanya dipenjarakan. Tapi dia mempunyai hak untuk bebas. Kalau kita lihat pada ayat-ayat yang selanjutnya, ayat 3 dikatakan jika ia datang seorang diri, maka keluar pun ia harus dengan seorang diri saja. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar juga bersama-sama dengan dia. Biasanya di dalam kehidupannya itu, satu keluarga bisa menjadi budak.
atau hanya suami dan istri bisa menjadi budak. Ketika dia datang bersama dan istri atau suaminya, bersama dan keluarga anak-anaknya, maka ketika pada saat mereka sudah batas 6 tahun, mereka harus keluar bersama-sama dengan keluarganya. Jadi tidak bisa meninggalkan salah satunya. Tapi dia harus dibebaskan dari hal-hal yang mengungkung kehidupannya, dari hal-hal yang di mana hak-haknya bisa menjadi bagian dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita lihat juga pada ayat yang keempat, mungkin menjadi satu pertanyaan yang besar bagi kita. Ayat 2 dikatakan batas 6 tahun, 7 tahun dibebaskan. Dan jika dia datang bersama dan istri atau keluarganya, maka dia ketika dia keluar dia harus membawa semua istri atau membawa semua keluarganya keluar dari tempat itu. Tapi kalau ayat 4 dikatakan, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki dan atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Menjadi heran. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa kita lihat di mana-mana terjadi kekerasan. Budak-budak perempuan, maaf, selalu menjadi sasaran empuk para majikan tuannya. Yang akhirnya memiliki anak sehingga dia semakin tidak bebas untuk meraih haknya. Tapi dia semakin dipekerjakan. Bahkan dikatakan dia akan tinggal bersama dengan tuannya. Sudah menjadi milik tuannya. Ini yang terkadang terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan. Dikatakan kaum perempuan yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jika hal itu terjadi maka dia menjadi milik tuannya. Yang sekalipun mungkin tuan atau majikannya mempunyai keluarga istri. Banyak hal yang terjadi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi demikian. Untung-untung kalau diakui, kalau tidak diakui ditelantarkan. Ini sering ada terjadi. Kita lihat TKW-TKW sana. Banyak ditelantarkan oleh majikan-majikannya. Tidak dipedulikan lagi. Nah, ini seperti ayat yang keempat, tetapi ayat keempat justru dikatakan tinggal menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu, mungkin suami daripada budak perempuan itu, harus pergi jauh. Melupakan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Dan ini yang Tuhan tidak izinkan terjadi. Sehingga pada ayat yang kelima menjadi satu pilihan bagi budak laki-laki. Dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Satu pilihan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang budak laki-laki harus meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Dikungkung terus menjadi budak. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia harus membawa satu pilihan. Dia harus tinggal menetap bersama-sama dan istri dan anak-anaknya. Satu keadaan. Ironis memang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi inilah penjajahan budak yang pada zaman lampau terjadi pada perjanjian lama. Ya, terkadang satu sisi para budak memang mencintai majikan atau tuannya karena ya mungkin mereka sudah bekerja dan menyerahkan seluruh hidupnya. Mungkin karena satu sisi majikan atau tuannya begitu baik mempeduli mereka sehingga mereka sudah terikat kekeluargaan. Sehingga mengambil satu keputusan, saya akan tinggal. Tetapi ada juga sisi yang lain. Mempertahankan satu pilihan akan tinggal karena mungkin utangnya di luar sana masih banyak, dia tidak mampu, belum mampu. Dan
mungkin yang lainnya seperti yang di dalam pembahasan kita tadi. Budak laki-laki sebagai seorang suami tidak tega meninggalkan istri dan anak-anaknya, yang harus terus bekerja sebagai budak bagi tuan atau majikannya. Jadi harus mengambil satu pilihan. Dia akan menetap bersama-sama dengan mereka sekalipun tetap menjadi budak. Yang penting mereka berkumpul bersama-sama. Dan ketika kita lihat bagaimana keputusan pilihan yang diambil oleh seorang budak, ketika dia tidak mau memilih bebas karena ada orang-orang dia kasih dan cintai berada di dalam kungkungan perbudakan itu. Dia lebih memilih dan tidak diintimidasi, tidak dipaksakan oleh majikan atau tuannya. Jika dalam hal ini tuannya juga dengan bijak, kita lihat pada ayat yang ke-6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Mengapa harus dibawa menghadap Allah? Supaya tidak terjadi pemaksaan karena atas ucapannya sendiri, karena atas keinginan kehendaknya sendiri untuk tinggal lagi bersama dengan tuannya. Tidak ada intimidasi. Ada keinginan pribadi untuk tetap bersama-sama dengan keluarganya sendiri maupun bersama-sama dengan keluarga dari pihak tuan atau majikannya. Bahkan ada tanda yang harus disematkan oleh budak ketika dia memilih untuk tetap menetap bersama dengan tuannya, yaitu dengan tanda nusukan telinga. Seperti tadi saya katakan, memang sangat ironis kehidupan seorang budak. Pilihan-pilihan yang harus dia bebas, tapi ada pilihan-pilihan yang tidak bisa. Dia mengambil keputusan sendiri karena dia harus bersama dengan orang-orang yang dia kasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop bacaan kita pada saat ini, satu hal yang harus diingat bahwa sesungguhnya Allah tidak tinggal diam ketika manusia, umat ciptaannya, hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam perbudakan yang begitu lama. Atau boleh dikatakan Allah tidak menghendaki, Allah tidak tinggal diam ketika manusia menindas sesamanya. Tapi Allah selalu ingin agar manusia mengalami kelepasan. Allah selalu ingin manusia, umatnya mengalami kelegaan dari tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dialami oleh karena tindakan manusia terhadap sesamanya sendiri. Bahwa Allah tidak menghendaki adanya perbudakan atas manusia dengan sesamanya. Ya boleh dikatakan sekarang mungkin kita jarang melihat atau mendengar terjadinya perbudakan seperti pada masa yang lampau. Namun disayangkan Bapak Ibu, bahwa sikap memperbudak orang lain atau sesama masih kita jumpai melalui cara seseorang mempekerjakan, membayar gaji orang yang bekerja padanya. Kita lihat. Baik di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi tertentu, maupun mungkin dalam lingkungan gereja berjemaat. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19, kita lihat banyak perusahaan yang anjlok. Banyak usaha-usaha yang seakan-akan menggulung tikar. Jadi orang-orang yang selama ini dipekerjakan juga tidak mendapatkan hak mereka, gaji mereka. Mungkin dapat tapi hanya separuh. Gaji pun terlambat dan lain sebagainya. Dan disinilah
Allah tidak menghendaki hal itu terjadi bagi umat ciptaannya. Demikian juga bagi kita sebagai gereja atau orang-orang Kristen. Allah memanggil kita atau sebagai murid Tuhan, kita terpanggil untuk mau melakukan kebaikan. Kita terpanggil untuk mau melakukan kepedulian, menyatakan kasih Allah kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status latar belakang mereka. Sebagaimana Allah dalam Yesus Kristus yang telah berkorban menyatakan kasih-Nya melalui penderitaan kematian bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Melepaskan, memberikan kelegaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan karena itu marilah, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, boleh dikatakan semua pada susah. Tapi mari sebagai pengikut Tuhan, kita penuh dengan kasih dan penuh dengan kerendahan hati. Kita masih mau diberikan mata untuk melihat. Dan diberikan Tuhan hati yang penuh dengan kasih. Melihat mereka yang papah, yang lemah. Melihat mereka yang masih terkungkung di dalam berbagai hal. Kita sapa mereka dengan cinta kasih mereka. Apa yang ada pada kita, marilah kita memberikan, membagikan juga bagi mereka. Sehingga mereka merasakan ada kebebasan. Sehingga mereka pun boleh mengalami yang namanya kelegaan, menikmati kemerdekaan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. 17 Agustus 2020, kita boleh merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun, sekalipun berbeda dengan situasi yang ada. Tidak ada hiruk pikuk dan kemeriahan. Tapi bagaimana sebagai gereja, anak-anak Tuhan, kita mensyukuri kemerdekaan itu sebagai berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, inilah yang kita gunakan untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kelegaan bagi orang-orang yang masih membutuhkan. Mari berikanlah hati pikiran seluruh hidup kita untuk mau melayani satu dengan yang lainnya. Sebagaimana karya Allah yang terus Allah nyatakan bagi mereka yang lemah. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan, bahwa keteladanan Yesus sesungguhnya dapat menjadi bagian kami, yaitu membawa dan melepaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terkungkung oleh karena perbudakan, oleh karena dipekerjakan ya Bapa. Mereka harus dilepaskan, dibebaskan, mereka harus mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan kelegaan. Ajarlah kami Tuhan, ketika kami mau melihat itu semua terjadi, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Kami mau ambil bagian untuk turut membebaskan, melepaskan, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang masih terkungkung. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, mampukan setiap pribadi kami, untuk kami tidak menutup mata kami, untuk kami tidak memikirkan diri kami sendiri saja Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh Bapa, sebagai pengikut Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Sehingga setiap orang dapat mengalami, menikmati yang namanya kebebasan dan kelepasan, bahkan kelegaan hidup mereka. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa negara kami Indonesia, kami juga mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa negara kami Indonesia, Republik Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang lalu Tuhan. Biarlah dengan kemerdekaan itu Tuhan dapat dipakai dengan baik dan benar, dapat dipakai dengan hal-hal yang positif, sehingga tidak ada lagi terjadi yang namanya perbudakan. Tidak ada terjadi lagi orang-orang yang terbelakang atau terkungkung. Mari Tuhan, dalam kemerdekaan bangsa ini, yang adalah juga anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Engkau memampukan gereja Tuhan, memampukan setiap kami anak-anak Tuhan, untuk ambil bagian, memberikan kebebasan dan kelepasan bagi semua orang. Sehingga karya keselamatan Allah terus dan terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, baik pribadi, keluarga, maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, untuk kami mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi GPIB secara keseluruhan, bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode. Engkau memberkati di dalam setiap kerja layan kami, Engkau memberkati di tengah-tengah juang gumul kami Tuhan, bahkan di dalam menghadapi masa-masa sulit pandemi COVID-19. Namun kami meyakini Allah yang kami sembah, Allah yang kami yang hidup, Allah kami yang tidak pernah tidur, Allah kami yang tidak pernah membiarkan ini terus berlarut-larut, seakan-akan kami kembali lagi Tuhan. Di dalam perbudakan masa yang lalu, kami diperbudak oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Namun dalam kuasa Tuhan, Engkau akan berkarya di dalam itu semua. Ada waktu Tuhan yang akan Engkau nyatakan bagi kami bangsa Indonesia, bahkan gereja Tuhan, untuk terus melakukan tindakan-tindakan kasih, melakukan tindakan-tindakan pelayanan sebagaimana yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami ya Bapa dalam kerajaan sorga. Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati untuk GPIB Jemaat Pinial Pasuruan. Dalam kebersamaan kami, Engkau menolong jemaat Tuhan,
Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, keselamatan. Dan bahkan terlebih Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang terus mau mencari hadirat Allah dengan persekutuan yang ada. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau menegur kami, menyapa kami ketika kami mulai malas dan tidak peduli dengan peribadatan yang ada Tuhan. Kami lebih mementingkan ego kami Tuhan. Mari Bapa, tolonglah kami, tolonglah jemaat GPB Pinil Pasuruan untuk mereka mengingat tugas dan mereka mengingat akan kehidupan mereka sebagai jemaat yang telah Engkau selamatkan. Untuk mereka ingat kepada Tuhan, mereka mau beribadah terus kepada Tuhan. Bahkan ada berkat-berkat Tuhan Engkau berikan bagi mereka, bahkan mereka mau memberikan kembali kepada Tuhan. Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan, memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang janda, yang duda, anak-anak yatim dan piatu. Engkau memberkati tengah-tengah keluarga rumah tangga yang tidak lagi bekerja karena sudah masa pensiun, atau mungkin mereka yang masih menantikan pekerjaan. Tuhan membuka lahan pekerjaan itu. Mereka yang masih terus aktif dalam pekerjaan, Tuhan memberkati, agar mereka tetap hidup dalam kerendahan hati kepada Allah dan memohon Allah senantiasa memakai mereka menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga yang masih merindukan, mendambakan anak atau buah cinta kasih mereka, keturunan mereka, berikan kesabaran dan kerendahan hati, agar mereka senantiasa percaya dalam kuasa Tuhan. Terlebih apapun jawaban Tuhan dalam pergumulan mereka, mereka selalu mengucap syukur, dan mereka semakin menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Kau memberkati para presbiter yang ada di GPB Pinil Pasuruan. Dalam kebersamaan kami melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Isi kehidupan kami dan hal-hal di mana kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Komisi-komisi panitia yang ada, pengurus kedam Pelkat, pelayan PEPT, karyawan kantor, Tuhan memberkati kami semua ya Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang di luar sana Bapa. Engkau juga peduli bagi mereka. Engkau juga yang akan memberkati kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa syukur dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian dan selamat memasuki hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan Yesus akan berlanjut dalam kehidupan bersama dengan sesama. Bersyukurlah atas firman Tuhan yang sudah diberitakan dan doakanlah hambanya Ibu Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua beserta keluarga. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini. 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020. Ingatlah pesan Alkitab, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. 2. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan dalam minggu ini dari tanggal 23 sampai 29 Agustus 2020. Ingatlah pesan Alkitab, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 1. 3. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah memberikan persembahan persepuluhan dan juga persembahan syukur dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 4. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mengikuti ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 5. Akhirnya, dalam saat teduh pribadi dan keluarga, ingat dan naikkanlah doa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk warga jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, dan pelayanan sepekan. Himbauan kepada seluruh warga jemaat GPIB Peniel Pasuruan untuk menjaga kesehatan, kita harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan antara lain harus pakai masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan dengan memakai sabun, hindari kerumunan, keramaian, dan harus jaga jarak minimal 1 meter. Jika tidak penting atau perlu, maka tinggal di rumah saja. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah berdiri.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.